Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perwira Rajeni Suryadi. NPM saya 192.191.024. Saya dari kelas 2A Pendidikan Jasmani Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu keterampilan gerak dan apa saja yang ada di dalam keterampilan gerak itu sendiri. Sebelumnya saya terima kasih kepada dosen yaitu Ibu Melia yang telah memberikan kesempatan untuk menambahkan tugas susulan ini karena saya tidak mengerjakan pertemuan 9 ini pada saat waktu yang ditentukan, dan sekarang Ibu Melia memperbolehkan untuk menambahkan tugas yang ini. Ya, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama itu ada pengertian keterampilan gerak. Yang selanjutnya ada klasifikasi keterampilan gerak. Terus yang ketiga ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Nah, langsung saja masuk ke materi. Apa itu pengertian keterampilan gerak? Keterampilan gerak ini merupakan sebuah kecakapan atau tingkat penguasaan suatu gerak maupun pola gerak yang terdapat 3 indikator utama, yaitu efektif, efisien, dan adaptasi. Nah, keterampilan gerak dapat juga diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas gerak tertentu dengan baik. Semakin baik penguasaan gerak keterampilan, maka pelaksanaannya itu akan semakin baik. Semakin baik penguasaan gerak keterampilan, maka pelaksanaannya akan semakin efisien. Jadi keterampilan gerak itu secara terpola atau secara terus-menerus dilakukan secara baik, maka pergerakannya itu akan efisien dan teratur. Lalu dengan kata lain bahwa efisien pelaksanaan perlu untuk melakukan suatu gerakan keterampilan. Keterampilan gerak bagi anak sekolah dasar diartikan sebagai sikap perkembangan dan penghalusan antara keterampilan gerak yang tentunya berkaitan dengan permainan olahraga. Nah, yang selanjutnya ada klasifikasi keterampilan gerak. Tentunya klasifikasi keterampilan gerak ini yang pertama ada keterampilan lokomotor. Nah, ini merupakan gerakan yang sangat penting bagi manusia. Bagi manusia yang dimana keterampilan lokomotor ini yang menggerakkan individu dalam suatu ruang atau dari ruang ke ruang lainnya. Untuk lokomotor ini terdiri dari berjalan, berlari, loncat tali, dan lain-lain. Yang kedua ada keterampilan non lokomotor. Di sini gerakan ini dilakukan dengan meminimalisasi atau tanpa bergerak dari tempat atau landasannya. Yaitu untuk gerakan non lokomotor sendiri ini terdiri dari meliukkan badan, mengayunkan anggota tubuh, membungkuk, dan lain-lain yang di tempat. Lalu selanjutnya keterampilan manipulatif. Ada 2 klasifikasi dalam keterampilan manipulatif, yakni reseptif dan propulsif. Nah, keterampilan reseptif ini merupakan keterampilan yang menerima suatu objek seperti menangkap dan menerima atau mengontrol. Keterampilan propulsif merupakan keterampilan yang ditandai dengan penerapan gaya terhadap suatu objek
seperti melempar, memukul, menyandang dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Agar memiliki keterampilan gerak yang baik, maka seseorang harus belajar dan berlatih melakukan pola-pola gerak yang bermacam-macam dalam waktu yang relatif lama. Nah, ada 3 kelompok kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Yang pertama ada kemampuan fisik. Kemampuan fisik ini dilihat dari yang pertama ada kekuatan atau strength, yang kedua ada ketahanan atau endurance, yang ketiga ada kecepatan dan kelincahan atau agility, yang keempat ada kelenturan atau fleksibilitas, yang kelima ada ketajaman indera, yang keenam ada kecepatan reaksi. Nah, yang selanjutnya ada kemampuan fisik, kemampuan mental. Kemampuan mental ini ada 9 unsur. Yang pertama, kemampuan memahami gerak yang akan dilakukan. Yang kedua ada kecepatan memahami rangsangan. Yang ketiga ada kecepatan membuat keputusan. Yang keempat ada kemampuan memahami hubungan jarak. Yang kelima ada kemampuan menaksir irama. Yang keenam ada kemampuan mengingat gerakan. Yang ketujuh ada kemampuan memahami mekanika gerakan. Yang kedelapan ada kemampuan berkonsentrasi. Nah, itu untuk kemampuan mental atau unsur yang dibutuhkan untuk menumbuhkan mental kita dalam keterampilan gerak itu. Ya, yang selanjutnya ada kemampuan emosional. Kemampuan emosional ini terdiri atau berperan penting dalam menghasilkan penampilan gerak yang terampil. Kemampuan atau kondisi emosi awal yang berpengaruh pada saat melakukan gerak terhadap kualitas penampilannya. Ini ada yang pertama kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Yang kedua tidak ada gangguan emosional dari faktor eksternal. Yang ketiga ada merasa perlu dan mau melakukan gerakan. Yang keempat ada bersikap positif terhadap prestasi belajar. Nah, untuk kemampuan emosional ini terdapat di diri kita masing-masing. Dan apabila kita malas untuk bergerak, maka keterampilan gerak itu tidak akan bertambah baik dan tidak akan menghasilkan tujuan atau gerakan yang efisien. Nah, maka dari itu tumbuhkanlah emosi yang positif dalam diri kita untuk melakukan keterampilan gerak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.